Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Catherine Frisilia dan di sini saya akan memaparkan terkait pengelolaan sumber daya manusia dalam aspek penyelesaian konflik sebagai em, ujian tengah semester manajemen sumber daya manusia 2 di Universitas Siber Asia. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait eh, pengelolaan sumber daya manusia di tempat saya bekerja, yaitu instansi pemerintah yang ada di daerah yang mana merupakan unit kerja vertikal di bawah kementerian yang tersebar di seluruh Indonesia. Maka dari itu memiliki sumber daya manusia yang beragam karena volume rekrutmen yang juga tinggi. Namun sayangnya, beberapa fungsi di unit kerja ini tidak diisi dengan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, terutama di bidang pengelolaan SDM. Maka dari itu, hal ini membuat pengelolaan sumber daya manusia, terutama dalam aspek penyelesaian konflik, belum dapat dilakukan secara optimal. Jadi, pada banyak instansi pemerintah, terutama di unit kerja daerah, konflik antar pegawai sering muncul karena biasanya itu adalah pembagian tugas yang tidak merata, perbedaan persepsi terhadap kebijakan pimpinan, serta kurangnya komunikasi antar bagian. Nah, yang menjadi masalah adalah penyelesaian atas konflik tersebut biasanya masih menggunakan pendekatan kekeluargaan atau dengan campur atasan langsung tanpa adanya prosedur baku atau dokumentasi yang resmi. Nah, ini yang menyebabkan seringkali atasan memanggil pihak-pihak yang terlibat dan mengarahkan mereka untuk saling memahami demi menjaga suasana kerja agar tetap kondusif seperti itu. Namun, tidak jarang penyelesaian semacam ini hanya bersifat sementara, hanya meredam untuk jangka waktu tertentu, tetapi masalah mendasar ini tidak tersentuh, jadi ada kemungkinan akan muncul kembali. Tentunya dengan metode penyelesaian secara kekeluargaan ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kita bisa lihat di sini, dalam hal kelebihannya, pendekatan personal dan mediasi ini langsung menciptakan suasana yang lebih nyaman dan dapat menyelesaikan masalah lebih cepat, konflik lebih cepat tanpa formalitas yang kaku. Kelebihan lainnya yaitu kepemimpinan partisipatif membantu menurunkan eskalasi konflik secara cepat dan menjaga keharmonisan serta hubungan antar pegawai. Jadi di sini, peran pemimpin, terlihat ya untuk menyelesaikan konflik yang ada. Jadi pemimpin berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik yang ada. Yang ketiga, yaitu budaya lokal dan nilai kekeluargaan yang sering dijadikan dasar, yang membuat penyelesaian masalah ini terasa lebih manusiawi, begitu ya. Tetapi, ada beberapa kekurangan dengan metode penyelesaian konflik secara kekeluargaan ini, yaitu tidak adanya SOP atau mekanisme formal untuk penyelesaian konflik yang menyebabkan ketidakpastian dan bisa menimbulkan bias atau ketidakadilan. Nah, itu tadi karena dia penyelesaiannya secara metode kekeluargaan, antar personal gitu kan, antar individu sehingga faktor subjektivitas ini akan ada kemungkinan muncul saat menyelesaikan masalah sehingga akan menimbulkan bias ataupun ketidakadilan dalam penyelesaian konflik yang ada. Selanjutnya, penyelesaian konflik dengan metode kekeluargaan ini merupakan pendekatan yang reaktif dan bukan preventif, sehingga konflik dibiarkan membesar terlebih dahulu sebelum ditangani. Jadi bukan hal yang sudah dimitigasi terlebih dahulu, namun penyelesaian yang dilakukan karena sudah terlanjur terjadi konfliknya. Dan yang terakhir, kekurangan yang terakhir, metode kekeluargaan ini disebabkan oleh minimnya pelatihan manajemen konflik bagi pimpinan unit kerja, sehingga menyebabkan penyelesaian sering bergantung pada intuisi pribadi, bukan kompetensi profesional. Seperti yang saya telah jelaskan di awal bahwa kurangnya kompetensi pegawai dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama penyelesaian konflik ini, membuat penyelesaiannya ini seringkali bergantung pada intuisi pribadi, jadi tidak berdasarkan penilaian secara profesional. Jadi di sini saya, ingin menyampaikan beberapa saran dan solusi yang realistis, terkait pengelolaan SDM menyangkut penyelesaian konflik ini. Yang pertama yaitu membuat mekanisme penyelesaian konflik internal yang terdokumentasi, misalnya melalui SOP atau forum diskusi rutin antar unit. Jadi setiap kali ada konflik yang
kita dapat katakan cukup serius, itu harus ditindaklanjuti dengan cara yang formal. Dimulai dari mediasi dan ini semua teradministrasi dengan adanya berita acara, hasil dari mediasi dan sebagainya. Semua itu terdokumentasi dengan rapi, dengan baik, sehingga, mmm, apabila ada kejadian selanjutnya, hal itu bisa dipreventif, bisa dicegah. Kemudian yang kedua, melatih pemimpin unit kerja dalam keterampilan manajemen konflik dan juga komunikasi interpersonal sebagai bagian dari pengembangan kompetensi manajerial. Jadi ini penting bagi pemimpin unit untuk mengembangkan keterampilannya dalam manajemen konflik dan juga komunikasi interpersonal. Kemudian yang ketiga, mendorong budaya umpan balik terbuka dengan memberikan ruang aman bagi pegawai untuk menyampaikan aspirasi tanpa takut pada hierarki. Jadi kita di sini bisa menyediakan seperti kotak suara, seperti whistleblowing system, di mana pegawai dapat menyampaikan keluhan mereka, memberikan feedback mereka tanpa eh, ada rasa kekhawatiran begitu. Bisa dilakukan dalam bentuk anonim dan apabila keluhan itu, dikatakan cukup serius, urgensinya cukup tinggi, maka harus ditindaklanjuti. Kemudian yang keempat, memanfaatkan teknologi sumber daya manusia untuk mendeteksi masalah kinerja dan kepuasan pegawai secara dini, misalnya survei iklim kerja. Jadi survei ini penting untuk dilakukan secara rutin, katakan mungkin secara triwulanan atau semesteran, yang memberikan kita sebagai pengelola SDM ini gambaran bagaimanakah iklim kerja yang terjadi sebenarnya. Dari pengalaman dan observasi penyelesaian konflik di instansi pemerintah di daerah, saya menyadari bahwa pengelolaan konflik tidak sekedar persoalan hubungan antar individu, tetapi juga mencerminkan kesiapan organisasi dalam membangun sistem sumber daya manusia yang sehat dan juga adaptif. Konflik yang muncul akibat perbedaan generasi, cara kerja, ataupun beban tugas adalah hal yang wajar. Namun cara menanganinya menjadi penentu kualitas kepemimpinan dan juga budaya organisasi. Jadi secara pribadi saya pengalaman ini memberikan wawasan penting tentang peran strategis manajemen SDM dalam menciptakan harmoni kerja. Di sini saya belajar bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup dalam dunia kerja, melainkan harus dibarengi dengan keterampilan komunikasi, empati, mediasi, serta pengambilan keputusan berbasis data dan juga prosedur yang adil. Maka dari itu, pembelajaran ini mendorong saya untuk terus mengembangkan kompetensi dalam hal manajemen konflik, kepemimpinan kolaboratif, serta pemahaman terhadap dinamika organisasi. Saya juga semakin sadar akan pentingnya membangun budaya kerja yang terbuka dan juga sistem yang mendukung aspirasi pegawai agar potensi konflik tidak menjadi hambatan, melainkan peluang untuk perbaikan. Sebagai calon profesional di dalam bidang manajemen SDM, pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk membentuk sikap adaptif, solutif, dan juga berorientasi pada keadilan dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan sumber daya manusia. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam perkataan. Terima kasih dan selamat pagi.